saham itu sebenarnya bukan easy money. Yes. Saham itu in the end is a very very laborious job. Apakah kita mau mencari approval from other people that don't even care about us? Aku sampai sekarang juga masih dibontotin istri. Biaya hidup nggak tinggi, biaya gengsi yang tinggi. The question is this a good investment? It is actually not that. But are you a good investor? Kembali lagi di The Lisa Chang Show, masih bersama dengan Bapak Frankie WP, di mana di episode pertama kita sudah belajar tentang kesalahan terbesar yang sudah pernah beliau rasakan dan kebahagiaan terbesar selama menjalani investasi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik yang beliau terapkan di masa hidupnya sehingga beliau bisa merasakan dunia investasi itu sangat menyenangkan, dan bahkan saat ini beliau mengatakan dia sudah bisa merasakan if you can invest now and enjoy now, why not? So, if you feel interested to know more, kamu wajib dengarkan podcast ini sampai akhir. Kalau kamu suka, kamu ingat untuk like, comment, and subscribe. Well, Pak Frankie, kalau udah kita bilang kesalahan terbesar, kebahagiaan terbesar. Sekarang kita bahas tentang isu-isu yang saat ini tuh banyak banget ya tentang dunia investasi, milenial yang lagi mulai jatuh cinta, yang mereka kira mereka benar-benar udah jatuh cinta dengan investment. Yang pinjam uang untuk berinvestasi, dengerin aja, atau mungkin terinfluence oleh segelintiran manusia untuk ke maksud mereka tertentu gitu ya. Mungkin Pak Frankie, bagaimana tanggapan Anda terhadap ini? Menurutku ya, maksudnya banyak orang yang termasuk myself yang berpikiran kalau ternyata kalau saham itu adalah easy money. Kan beli jual dapat duit gitu. Iya, klik gitu aja ya. Jadi aku sering kali sometimes I sit in a cafe gitu, and then aku sambil order kebetulan juga ketemu teman gitu kan, and then ya biasalah ngobrol-ngobrol gitu kan, and then he came and then he said, enak banget kerjaan kamu ya, aku pun pengen kayak gitu. And then ya aku sometimes actually I love what I do, right? Tapi banyak orang yang selalu merasa kalau investasi itu seperti trading, jual beli, padahal enggak. The big part of the job is to read the books, read the financial statement, read the annual report. Like you have to read everything about the company, and you have to understand. And in this case, I'm quite lucky. Actually, I'm very lucky. Sekarang aku ada, I have like another partner, a team, another partner. Yeah, his name is Richie William. I saw in your story. He does all the heavy lifting. So I can be here. Jadi menurut aku ya, orang itu, maksudnya teman saya itu seperti orang-orang pada umumnya fail to grasp that saham itu sebenarnya bukan easy money. Saham itu in the end is a very very laborious job. Why you say like that? Ya, karena tahu iceberg. Ya. Oh, iceberg theory. Iceberg yang sunk the Titanic. Jadi iceberg itu kan kita lihat the tip of the iceberg, atasnya doang kan. Di atasnya orang jual beli gitu. Tapi di bawahnya orang kan nggak lihat. Which is the mountain. This is the mountain of the job. You have to like read everything. You have to do the risk management. You have to analyze things. You have to do the ratios, to like do the spreadsheet and everything. Aku baca buku sampai jam 1 jam 2 malam, orang nggak tahu loh. aku notice. Bapak kadang-kadang tengah-tengah malam tuh keluar muncul story-nya. Jadi maksudnya it is like almost every day. Banyak sekali teman-teman saya yang selalu tanya saya, maksudnya ada orang yang gini. Aku kasih contoh. Morning bro, kira-kira hari ini yang paling cocok beli apa? Iya. Beli apa? Without asking you first, then just asking you kayak morning sarapannya beli apa yang cocok gitu ya. Untungnya kalau. Do you like when people ask you like that? No. Okay, so for you guys yang selama ini sebenarnya Pak Frank nggak suka kayak ditanya begitu, nggak disaranin lah. Actually, I would love to when people ask me this company, they come prepared. Jadi this company ada ini loh. What do you think?
Oh, Ngerti ya? at I least think they that do is the some quality. effort. Yeah, I think that is the quality question because Yes. they do the effort, Yes. and then I can follow up your query gitu. Yes. Tapi kalau misalnya ditanya cuman, ini mau beli apa hari ini ya? That is menurut aku, that is not a good question. You got that question every day? Not every day. I'm like almost every day. Yes. But usually bukan dari teman-teman saya. Ya. Karena kalau teman-teman dekat saya, mereka udah very very understanding. Maksudnya mereka udah sangat-sangat tahu kalau you don't like this. Bukan cuma I don't like this. Cuman kalau tanya gue juga percuma. Karena ketika aku menjawab itu bakal one session of presentation. Jadi bakal jadi satu jam. Kenapa gue beli ini? Karena gue nggak bisa menjawab lu beli ini gitu. And then done. Yeah. Karena setelah gue beli ini, nanti dia bisa turun. I have to let them know risknya seperti apa, potential returnnya seperti apa, what is the value of the company, fundamentalnya seperti apa, prospeknya seperti apa, and so on and so forth gitu. Jadi in the end itu jadi an hour long presentation, and then mereka lebih baik nggak nanya daripada they have to spend 1 hour with me gitu. Oke, so mengenai isu seperti ini, kesimpulannya Bapak? Menurut aku ya, jadi that everybody, maksudnya menurut aku sekarang ini orang banyak belajar dari Instagram, banyak belajar dari TikTok daripada buku ya. Daripada buku. Menurut aku itu adalah post yang tidak, maksudnya mereka kan post, maksudnya kalau ada kepentingan atau apa ada we don't know gitu. Terus menurut aku is it good for us? Yeah. Sekarang itu menurut aku orang bilang generasi micin, generasi instan. Orang pengennya instan. Nggak mau melewati proses. Aku pada saat yang saham-saham yang naik tinggi seperti itu, ya I really don't buy anything gitu. Aku bener-bener ya udah diam aja, stay in sideline gitu. Ya karena menurut aku juga kita nggak we don't need to do that gitu. Karena that is not our principle to do. We don't gamble. Ya kita bukan berjudi. Jadi menurut aku kalau memang lagi ada kesempatan ya we seize it, we do that gitu. Tapi kalau kesempatannya ternyata bukan di sana ya udah nggak usah. Ya banyak orang yang susahnya itu apa? 50% orang yang kesulitan di investasi itu bukan karena orang kurang pintar, tapi orang kurang sabar. Kurang sabar apa? Kadang-kadang bukan cuma kurang sabar nunggu. Kadang-kadang kurang sabar kalau lihat orang lain dapat duit dia nggak dapat duit, nggak sabar. Dia emosi dia kesel ya. Ya benar. Jadi waktu itu kita udah orang lain dapat, orang itu rezeki mereka lah. We just don't want that kind of ini. Kita punya prinsip investasi kita sendiri, kita punya parameter kita sendiri, kita punya guideline kita sendiri. Ya udah kita jalanin itu. Kalau yang di luar dari sana ya udah, that is not within our circle of competence, let them be. Jadi mereka mau dapat duit sebanyak apapun. Ini di luar dari sana itu maksudnya gimana Pak? Maksudnya di luar dari guideline saya, di luar dari parameter saya, dan that is not our things gitu. Jadi kalau memang ternyata orang bisa kaya dari tempat lain, ya silahkan gitu. Kalau mungkin kalau Miss Lisa you are an educator gitu. Kalau Miss Lisa bisa kaya dari educator, good for you gitu. Maksudnya I'm seriously happy. The problem is educator nggak bisa buat kita kaya Pak, tapi kita kaya dalam jiwa. Ya maksudnya kalau bisa kaya juga nggak apa-apa. Jadi tapi that's why side jobnya aku belajar dari Pak Frankie investor ya nanti. Tapi the thing is ketika kita jadi investor yang baik dan benar, kita jadi menghargai proses. Because there is no good result without good process. Sesekali bisa. Tetapi in the long run, you always need to endure the process. Harus ada dan proses itu tidak selamanya gampang. Proses itu butuh effort. Proses itu butuh sacrifice. Jadi proses itu juga butuh usaha, right? Jadi ya kira-kira seperti itu. Jadi banyak orang yang salah ini ya. Mereka selalu berpikir kalau saham is easy money. Kita nggak perlu usaha, kita bisa dapat duit. It is really not that way. Jadi kita butuh. Jadi ketika kita membeli sebuah company, kita benar-benar tahu this company niche-nya apa. Atau at least like apa. Mungkin kalau teman-teman yang masih pemula masih bingung, at least ketika kamu mau beli sesuatu saham tersebut, you have to know
start with why. Ya. Start with why. Start with why ya. Ya. Aku jadi kepikiran Simon Sinek. Langsung ke Simon Sinek kita ya. Oke, because when you start with why, at least you know the reason. Ketika pun dia mengecewakan kamu, kamu udah tahu bahwasanya it's my choice. Yes. Ketika dia membuat kamu gembira pun, it's your choice. Oke, mungkin begitu ya. Oke, Pak Frank, berarti di sini bisa saya bilang Pak Frank setuju dengan isu yang beredar bahwasanya banyak sekali orang salah kaprah. Jadi mungkin kalau kita limitkan aja Pak, tips yang Bapak bisa kasih. Tips pertama apa Pak? Baca buku. Ya, baca buku. You guys have to make sure baca buku. Understand this. Ya, benar. Menurut aku gini ya, kalau misalnya kamu mau jadi investor, without doing all the effort, investlah di reksadana. Oke. Ya. Yes. Reksadana saham kalau bisa. Maksudnya reksadana indeks kalau bisa. Indeks ya. Ya. Aku cek dulu Pak, habis ini reksadana aku apa ya? Ya. Makanya Warren Buffett selalu mengatakan, dulu aku selalu menyepelekan yang namanya index fund. Maksudnya karena menurut aku ya it is not sexy gitu ya. Tapi lately the more I grow older and wiser, yes. I think that is the most viable option. Maksudnya kalau misalnya kamu ngerti tentang apa yang kamu lakukan, if you understand investment, yes. if you know what you are doing, if you know what you are buying, and what you are getting into, be an investor. Yes. Maksudnya investor itu bukan cuma saham ya. Boleh saham, boleh rumah, boleh whatever asset classes, whatever instrument. As long as silakan. Asset. Yang penting kamu ngerti, go for it. Itu bisa high risk, high return. Tapi kalau kamu udah ngerti, kan high risk, high return tadi saya bilang ya. Nah, when you understand things, kalau kata teman saya itu, risk is the function of understanding. The more you understand, the less the risk. Jadi ketika high risk, high return, ketika kamu mengerti apanya, when you understand your instrument, when you have the education, risknya turun. Jadi sebenarnya investor yang benar itu adalah mencari kesempatan-kesempatan yang offer you low risk, high return. Oke. Low risk, high return. Jadi kamu harus tahu kapan kamu bisa menemukan di titik ini low risk, high returnnya. Benar. From where? Read books. Exactly. From where? Learn from the experience one. From where? From where lagi Pak? Dari mana lagi? Yang jelas Anda harus mampu menghargai proses yang ada. Ya Pak ya. Jadi tidak, menurut aku ya, tidak ada orang yang kayanya instan. Iya. Maksudnya bukan tidak ada orang, ada, tapi itu very slim. 0,000 sekian persen loh teman-teman. Kalau Anda pun hari ini kaya karena menang lotre ataupun apa, itu kayaknya 0, sekian persen. Ada tapi mungkin dikit lah. The chance is very slim. Yes. Tapi yang saya dapati adalah when I respect the process. Dulu aku salah karena kenapa? Aku merasa aku pintar. I don't respect the process. Aku pengennya ya udah, kita sebagai investor kita harus high risk, high return. Ya. Kalau aku investor dan aku high risk, high return, what is the edge? Apa advantage saya di bidang ini gitu? Kalau Bapak bisa kembali ke masa lalu, what you are going to do? Jitak saya yang dulu. Jitak ya langsung ya Pak ya. Jangan bodoh kali ya gitu. Jangan bodoh kali, setidaknya 2 ruko itu nggak akan hanyut, tapi hari ini mungkin bisa menjadi 20 ruko. Iya, I don't know, tapi maksudnya kalau misalnya but that is good. The berkat itulah baru Bapak bisa menjadi hari ini. Yes. Kalau misalnya pada saat itu saya tidak melakukan hal bodoh seperti itu, mungkin sampai sekarang saya masih I have the wrong mindset. Aku jadi gitu. tiba-tiba teringat satu statement yang orang bilang bahwasannya kita harus gagal dulu baru sukses. Tergantung mindset ya. Orang bilang. Nah karena ada orang yang bilang ada orang yang kayak bilang nggak boleh mindsetnya seperti itu. Kan ada orang bilang. Iya. Maksudnya masa harus gagal dulu, kalau bisa langsung sukses kenapa harus gagal? Nah kan ada orang yang bilang begitu. Tapi maybe because I'm not that smart, maybe because aku lebih bodoh dari orang gitu ya. Tapi aku selalu merasa kayak karena kegagalan saya itulah saya ada hari ini. Mungkin tidak untuk semua orang ya. Mungkin ada orang yang hidupnya lebih mulus, lebih smooth gitu ya. Jalannya selalu kayak jalan tol. Nah, jadi mungkin ada orang yang jalannya selalu kayak jalan tol. Ada orang seperti itu. Maybe I'm not that smart. Jadi I have to aku bagian dari 80% orang yang mungkin yang on average aja gitu. Aku bukan orang yang benar-benar pintar. Oke. Jadi ya I have to endure that. Okay. Nah, cuman
bedanya apa? Sekarang aku udah let's say older and wiser, hopefully udah nggak do some fiasco seperti itu lagi gitu. Kebodohan-kebodohan seperti itu udah lebih minimal deh. Mungkin bakal ada lagi ke depannya, mungkin saya bakal do another mistakes, tapi ya that is another lesson learned. Kita nggak pelajaran di dunia ini nggak selesai. Ya, nggak pernah habis gitu kan. Ya, jadi we learn from experience. Kita ada pelajaran, kita belajar, naik kelas dong. Maksudnya, tapi kan pelajaran itu bagus because kita naik kelas. And, gitu. Aku jadi merasa it's really nice ya teman-teman. Jadi semua hal yang terjadi di dalam hidup kita, walaupun hari ini saham kamu lagi merah, lagi hijau atau apapun itu, always have lesson to learn. Kalaupun lagi hijau, dan lesson to learn something, okay? Kalaupun lagi merah, lesson to learn something. Even more lesson to learn something. Even more than that. Even more lesson. Well, so it's very nice ya Pak, bisa ngobrol sama Bapak, udah ngasih tips. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu sebenarnya adalah Anda harus mampu menghargai proses. Tips untuk Anda mungkin baca buku, cari tahu, belajar dari pengalaman gitu. Jadi mungkin dengar lebih banyak, it's good mungkin untuk dunia hal seperti ini. Karena ketika kita nggak dengar lebih banyak, kadang-kadang kita jadi suka membangun our own kingdom. Until we forgot there are so many kingdom outside there. Benar. Apalagi untuk usia yang memang biasa gitu orang bilang makin tua kayak kita ya Pak ya. Nggak tua 30 plus kita baru sadar kalau kita punya waktu untuk seperti Doraemon kembali kepada masa itu ya dijitak gitu. Cool banget sih pada kala itu kan seperti itu ya. Ya, tapi kalau teman-teman nggak perlu khawatir, nggak semua orang harus melewati hal seperti itu. That's why kita harus belajar dari pengalaman. Cuman menurut aku gini ya, kalau misalnya teman-teman yang tidak melewati itu, ya you have to keep learning. Maksudnya ya tetap have to keep learning. Karena kenapa? Karena once you stop learning, ya bakal ombaknya lebih gede gitu. Right? Tapi kalau teman-teman yang memang udah sedang mengalami itu atau memang berkali-kali mengalami itu, that doesn't mean that dunia itu sudah berakhir, enggak. Jadi menurut saya justru itu adalah saat-saat di mana kita harus rethink, re-strategize, reshape supaya kita bisa bangkit lagi. Right? Ya, kalau lagi di bawah itu down, normal lah ya. It happens to me, like aku tadi ada ceritakan. Tapi at one point in life kita nggak boleh play victim. Kita nggak boleh, let's say, mengasihani diri. Kita nggak boleh. Agree. Ya, kita nggak boleh punya this victim mentality. Jadi kita harus bisa bangkit dengan kedua kaki kita. Jadi kita harus benar-benar bisa pikir apa sih value yang bisa saya berikan kepada orang. Nah, in the end that is so important. Play victim ini bahkan mulai banyak terjadi karena orang suka play victim untuk diri sendiri masih mending Pak. How if some people they play victim with the others? Benar. Jadi kayak because of you kan, because orang lain yang padahal dijadikan korban. Di saham itu paling sering. Oh ya? Iya. Oh bahkan karena ini mungkin di kehidupan manusia ya. Di saham juga ya Pak. Example kind of like. Jadi kalau misalnya ketika dia beli sebuah company dan company turun, dia selalu ada cara untuk menyalahkan orang lain gitu. Oh gara-gara inilah, gara-gara itulah. Gara-gara kamu lah. Gara-gara kamu lah, inilah itulah gitu. Jadi menurut saya, of course that's not useful. Maksudnya sekalipun gara-gara orang lain, siapa suruh lu mau denger? Right? Because the decision still on your hand. Iya benar. Gitu. Benar. Jadi you have to be wisen up and you have to own that mistake. Karena without you owning that mistake, you will not improve, you will not grow. Jadi dan one thing yang menurut saya di dunia investment. Di dunia investment mungkin kalau ini ya in our life in the Nodigon Company ya. Cialah. Promosi. Acara ini dipersembahkan oleh Nodigon Company. Oke. Jadi mungkin one thing it is the culture. Jadi semua orang di tim, semua orang itu we own the mistakes. Jadi kalau misalnya kita ada make a mistake, we own it. Jadi itu memang that is, and nobody is blaming gitu. Nggak ada orang yang blaming. But ketika ada mistake, we come to one table. And then we say, jadi kalaupun memang ada mistake-nya satu orang gitu ya, it's okay. As long as that guy admit
that it is his mistake, and then we look for the solution. Do you know, I remember one statement from my mentor. I would rather confess I'm wrong rather than I claim I'm right and be wrong. Ya, benar. Senyum videografer kita. Ini dulu di kampus senantiasa I would rather confess I'm wrong rather than I claim I'm right and be wrong. Iya, benar. Jadi lebih baik ya. Dan ketika udah kamu bisa admit, just make sure my mentor dulu saya kerja Pak. Kalau saya salah, udah salah ini, udah kita ketakutan. Terus waktu kita kasih report dia jawabnya kayak gini. It's okay, just make sure don't do the same mistake. Nah, benar. Only that. Itu benar banget. Itu culture terjadi Norigon ya. Iya, dan kita udah, soalnya menurut kami gini. Kalau misalnya kita invest, misalnya kalau kita ngomong tentang saham ya. Iya, pasti. Kalau kita investnya, kalau kita salah, we admit dan we can grow for it. Yes. Dan portfolio kita ya aman-aman aja. Jangan kita merasa kita benar tapi portfolio kita corot. That is dangerous. Ngerti ya? Jadi ya maksudnya ya udah we made mistakes. People make mistakes. Tapi bagaimana cara we overcome it? Bagaimana what is the solution? What can we do better than the next time? Yeah. Nah, itu yang senantiasa kita ini. Nanti akan kita we will do mistakes again. Right, but we polish it. Right. Jadi it always happens that way. Yeah. Jadi semakin kita polish it, ya hopefully ya kita bisa grow better and better, kira-kira seperti itu. Jadi menurut aku yang paling penting adalah jangan punya victim mentality. Jangan punya jangan kalau misalnya kita yang salah, kita yang ini ya, kita yang blame other people. Karena when you blame others, you shut the door for growth. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Okay. Well, so nice key takeaway yang kita bisa bawa ya teman-teman dari Pak Frankie. Mungkin Pak Frank sepertinya udah semuanya dibuka, udah terbuka semuanya Pak. Masih ada yang belum tersampaikan di sini? Mostly udah ya. I'm an open book, so Pak Frank is always open book. Sebenarnya ya tujuannya berharap teman-teman belajar sesuatu dari podcast ini. Kalau dari kita bisa simpulkan nih Pak Frank, menurut dirimu investasi terbesar yang harus dimiliki oleh setiap orang itu apa sih? Education. I'm very very big on education. Okay. Jadi menurut aku we have to be a lifelong learner. Jadi mungkin ini ya, maksudnya kita nggak boleh merasa kita udah pintar and then stop learning, because when you stop learning you stop growing. Yeah. When you stop growing shit happens. Yeah. jadi ya maksudnya and how to prevent like the setback gitu ya. Jadi we have to like keep learning, keep growing, keep learning, keep growing. Okay, keep learning, keep growing. Aku jadi ini orang kedua yang pernah saya dengarkan secara langsung sih. Ya sama jawabannya, dan beliau ini juga salah satu orang yang sangat sukses. Dia bilang bahwasannya kita nggak perlu kaya harta, karena harta kita bisa habis. Serius. Tapi itu saya setuju. Tapi ketika kamu nanti punya skill, kamu punya education, kamu punya ilmu, mau sampai tua pun kamu pasti bisa survive. Iya. Jadi you no need to worry for that. Bener. Kalau menurut aku ya, kalau kita punya special skill, okay, and then kalau kita punya a good relationship, kita you harusnya live the life completely. Iya, kita maksudnya I think money will come gitu maksudnya. Jadi maksudnya we don't really need to like think chase for the money. You don't really need to chase for the money. Karena menurut aku uang itu mau kejar sampai berapa sih gitu. Kita makan juga sehari 3 kali gitu ya. Rumah cukup 1, tempat tidur udah ada gitu aja Pak ya. Bener. Jadi menurut aku malah gini ya, kalau boleh ini, jadi panjang lagi nih. Gak apa-apa Pak, nanti kita ini ngomong aja Pak. This is a very nice sharing. Jadi aku sering mendapati gini, because I'm in a financial industry. Yes. Aku kan di ini sering mendapati orang yang rumahnya kecil, maksudnya ya hidupnya sederhana, rumahnya kecil gitu kan. Tapi ya account sahamnya gede gitu, prioritas di mana-mana. Maksudnya di bank itu account di banknya gede banget gitu. Tapi on the other hand, aku ada melihat orang yang rumahnya besar, mobilnya mewah semua gitu kan. Ternyata tiap bulan cicilannya gede banget gitu. I mean like, dan malah di banknya itu
the saving mungkin gede, tapi in relation to the loan jadi nggak gitu gede gitu. Dan maksudnya kita sebenarnya pengennya yang mana sih? Menurut aku in the end apa yang kita mungkin gini ya? Apa yang kita cari sebenarnya? Apakah kita mau mencari approval from other people that don't even care about us? Kan lucu, maksudnya kita lihat mungkin di sosial media kita hanya bisa diakui kalau kita punya mobil sebegini, kita punya rumah sebegini, kita punya like pakaian kita sebegini gitu. Sebenarnya what for? Yeah. In the end nggak terlalu berguna unless if you're an entertainer, right? Or if you are doing a good business that you need to have such and such things, itu lain cerita ya. Karena that become your asset. Orang jadi percaya sama kamu kalau kamu punya itu gitu. Jadi orang itu that is totally different thing. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal selain itu, I think live simply. Live simple, build good relationship, learn a lot gitu ya. I think that is happiness. Ya. Waduh, saya langsung merasakan bahwasannya ada aura yang beda ya di sini teman-teman ya. Beliau, apa yang dikatakan oleh Pak Frank ini benar banget sih Pak Frank. Aku juga setuju. Terkadang kita nggak tahu sebenarnya what you are going to chase for. Apalagi kalau kita bicara finansial. Salah satu faktor yang membuat orang itu hidupnya bukan melarat, tapi hidupnya itu stressful is because of money. Ya benar. Dan ya because of ya kayak gini, kalau kita nggak mengerti dengan orang yang mengerti tentang financial, terakhir at the end kita menjadi tergelut dengan money, apalagi kayak beli saham. Saya pernah ya pakai saya lupa itu cerita atau apa yang kayak menceritakan tentang the more they earn, dia jadi main greedy gitu. Bahkan menggunakan segala cara. Ya, benar. Okay? Segala cara tentang financial. Benar. Semuanya dengan either itu penipuan, either itu harus pinjam uang, bahkan maaf cakap ya Pak, kita juga mengerti ada beberapa platform-platform yang memang tidak legal, tapi beberapa orang menghalalkan segala cara. Benar. So kita nggak bahas itu sebenarnya ya Pak cuman, ya. Maksudnya kalau kembali lagi yang ingin aku sampaikan adalah sebenarnya to live a happy life itu we have to adjust ourselves. Jadi kayak ada orang bilang gini. Tadi kalau nggak salah tadi ada yang temanya adalah invest now, enjoy later. Yes. Nah, menurut aku ya, aku udah di tahap invest now, enjoy now. Kenapa? Maksudnya kenapa? Karena we don't know what happen tomorrow. Enggak, bukan. Maksudnya karena untuk enjoyment aku murah kok. Kalau aja aku makan nasi goreng di pinggir jalan, aku jalan gitu. Maksudnya my living cost itu sebenarnya nggak gede amat gitu. Bajunya cuma itu aja. Baju tasnya itu aja. Oke. Dan aku cuma beli baju kalau diskon. Oke. Pak, aku punya teman. Aku juga sama. Iya, jadi aku cuma beli saham kalau diskon. Parahnya itu nggak tahu pada saat kapan Bapak itu diskonnya, aku perlu belajar. Jadi maksudnya menurut aku kalau kita punya good relation, lifelong learning. Oke, kita sebenarnya mau ini ya, kita punya set our priority right. Sebenarnya biaya hidup itu nggak banyak, maksudnya ya relatif lah ya. Cuma menurut aku ya kalau dibandingkan dengan orang-orang gitu ya, mungkin I live quite simple gitu. Maksudnya aku bukan tipe orang yang suka mewah-mewah dan lain sebagainya gitu. Tapi I'm still happy gitu. Jadi maksudnya aku invest sekarang, I enjoy sekarang gitu. Mungkin orang hanya, I don't know, mungkin orang lain hanya bisa enjoy kalau dia makan steak setiap hari, I don't know ya. Cuman aku sampai sekarang juga masih dibontotin istri. jadi ya maksudnya I live. Keluar nama Jenny ketiga kali. Ya, halo Jenny. Jadi ya untung saja istri saya jago masak. 4 kali. Jadi maksudnya but seriously, sampai sekarang juga saya masih pakai bontot. Ya, me too, Pak. Jadi, aduh my god, kok kita aku juga masih jadi bontot maksudnya sih. bukan karena income, maksudnya let's say income kita gede misalnya, kita harus spendnya gede juga. Ya nggak harus kan. Maksudnya which is why I said like we invest now, enjoy now.
enjoy kan nggak perlu mahal, Ya. right? Biaya hidup nggak tinggi, biaya gengsi yang tinggi. Oh, I like this one. Yeah, but once you get rid of that gengsi, then sebenarnya udah ini ya, maksudnya Yes. udah lebih apa namanya, lebih lapang deh kayaknya. I mean like, aku I don't care kalau misalnya orang berpikiran, you punya duit atau enggak, you apa gitu. That is, itu udah enggak ini. Your true friend, your teman-teman kita yang benar. They doesn't see kind of they that don't way. judge that gitu. Yes. They don't judge that. Jadi aku mau pakai mobil apa, aku mau pakai barang apa, baju aku setiap hari sama, it doesn't matter. It really doesn't matter gitu. Bener. Ya menurut aku, and that is enjoy, right? Ya. Kita bukan harus enjoy hanya kalau kita punya barang mewah, right? Bener kan? I mean like that is my point of view. Jadi sebenarnya Bapak Frankie akan enjoy ketika terus hijau. iya, terus hijau. Hijau is good, tapi merah juga is okay. Ya. Merah juga kita bisa beli. Ya. Jadi, nah sama juga. Maksudnya dalam saham juga. Maksudnya boleh dibilang we live in like relatively peace ya. Maksudnya saham kalau naik ya gitu, saham Aku pengen kalau turun tahu, ya gitu. sejak usia kapan Bapak bisa merasa this feeling? Maksudnya kayak merasa I have like in this point it's enough. In this point is enough. Ya, karena aku melihat sekarang ini ya, aku nggak tahu teman-teman udah rasakan nggak, Pak Frankie kayaknya udah di sisi udah di tahap kayak I'm happy with what I have right now. Am I? Ya, Right? ya. I'm happy. Yes. You starting to feel this point itu kapan? Baru-baru aja atau kayak? Kayaknya udah beberapa tahun deh. Oke, I mean good. like, ya. Udah beberapa When I tahun met ya. you, Mr. Melvin. Yeah. Melvin, acara ini disponsori oleh Nodigon Company. Tapi Okay. but seriously, maksudnya gimana ya? Menurut aku yang penting jangan inilah ya, jangan sampai tidak berkecukupan. Benar. Tapi kalau misalnya kita let's say kita how to put it, kita udah bekerja, maksudnya kita udah belajar, kita punya let's say kita punya skill yang bisa kita gunakan, kita punya good relationship, combine that money come. jadi sebenarnya in the end dan money come itu maksudnya relatif ya, maksudnya mau besar mau kecil maksudnya It it doesn't matter. Yang penting kan if you learn about Robert Kiyosaki, ya mungkin ini ya, kalau passive income kita udah lebih gede daripada expenses kita, then it's good, right? Itu udah bagus banget. Itu udah cukup. Jadi bukan berarti mewah, tetapi yang penting cukup. Nah, ujung-ujungnya yang kita mau adalah kita pengen supaya investment kita atau our businesses itu bisa grow, right? Kalau misalnya kita setiap hari berpikirannya duit datang langsung kita beli barang mewah, duit yang kita mau investasikan kemana dong? Nggak ada lagi. Tapi kalau misalnya duit kita ada, kita bisa invest, dan kita bisa kita bisa live. Kalau misalnya kita mau beli barang mewah, boleh. Bukan, I mean like I don't have anything against barang mewah ya. Nanti orang-orang ini nggak jadi endorse vlog ya Pak ya? Ya please. Jadi tapi begini, menurut aku the most important thing in life is our state of mind. Ya kalau misalnya kita nggak ada kebutuhan yang mendesak. Oke, kalau kita nggak ada, kalau kita mau gengsi, kita banyak cicilan, kebutuhan itu selalu mendesak. Betul sekali. Ya kan. Jadi kalau kita nggak punya hal-hal yang seperti itu, then sebenarnya we live in like really peaceful. Right. And then ketika kita peaceful, sebenarnya kita tinggal grow. Right? It is just about growing. Well, so Pak Frankie, berarti saya bisa mendapat satu kesimpulan ya, investasi terbesar itu di dalam hidup adalah terus belajar. So education part. Jadi jadilah orang yang beredukasi, tidak harus hidup itu dengan penuh segala yang berkelimpangan kemewahan, tapi sebenarnya di dalamnya itu kopong. Betul. Tapi lebih baik kita nampak ini adalah sederhana dan kita bisa hidup itu ya happily. Benar. Because we also, I always remind my student and my friends too, because we don't know what happened tomorrow. Bisa aja besok lusa terjadi sesuatu. Kalau hari ini kita bisa maksimalkan hidup kita, why not? That's why ada statement say that do it now, not tomorrow.
If can do it now, kenapa harus besok? Well, Pak Frankie, thank you banget. Kayaknya aku udah mengupas sampai Pak Frankie mengeluarkan cerita-cerita yang luar biasa sekali. Aku senang banget. Hari ini memang kita nggak ngomong tentang cuan. Yang jelas kalau kita mengerti filosofi yang sudah diterapkan oleh Pak Frankie di dalam kehidupannya, semoga Anda akan cuan juga. Karena kalau Pak Frankie hari ini menganalisis apapun, key pointnya tetap back to you. The decision still on you. Keputusan tetap berada di tangan kamu. So ingat lagi tadi Pak Frankie juga ada mengatakan menghargai proses. Don't play the victim. Keep reading the book. Mungkin kalau aku boleh tambahin sedikit. Boleh lagi. Maksudnya, silakan Pak. Ini on education. Banyak orang yang investasi apa yang paling baik ketika aku jawab education. Ada orang yang tanya agak heran gitu. You are an investor. You di bidang finance gitu. Kenapa financial. Bilang education? Tapi kenapa bilang education? Ini sebenarnya kalau if you invest in stocks or if you invest in properties or if you invest in whatever it is, whatever asset classes, it doesn't matter. Maksudnya it doesn't matter ini instrumennya berbahaya atau enggak. Yeah. Yang matter adalah lu ngerti atau enggak di investment ini. The fundamental ya Pak ya. Iya. Lu kalau lu mau invest di saham, lu ngerti saham enggak? Yes. You invest in property, you ngerti property enggak? Yes. You invest in like whatever, you invest in land bank, you ngerti land bank enggak? Yes. You invest in cryptocurrency, you ngerti cryptocurrency enggak? Yes. Jadi maksudnya it is not the question is this a good investment? It is actually not that. But are you a good investor? And how to become a good investor? Education. Oke. Right, ujung-ujungnya itu education. Dan mau education SML 1. Acara ini masih disponsori Nodigon ya, belum SML One ya. Oke, jadi berarti itu ada pesannya dong yang mau disampaikan kepada audiens ya ini ya. Yes. Jadi untuk teman-teman semua pesan yang sangat singkat. Sebelum lupa. Iya, education itu memang sangat penting sekali. Key point-nya adalah you understand what you are doing right now. Jadi kalau hari ini pun kamu mau belajar saham bukan karena ikut-ikutan, tapi you know why. So back again, Simon Sinek. Start with why. Pelan lagi, Simon Sinek, I don't think so you hear us, but you know that both of us, I think the fans of you. Okay, well, Bapak, thank you so much for today. Thank you, Miss Lisa. I need a one closing statement. In a statement that you are going to say something mungkin kepada audience, kepada teman-teman yang hari ini udah dengarkan. Sebenarnya kalau ujung-ujungnya ya, maksudnya I believe that you invest in education, okay? Live simple, okay? And be happy. Asik. Yeah. Invest in education, be simple and be happy. Dan kamu pasti akan menjadi a very happy investor. Okay. To close this sessions, everyone. So we wish kalau kamu merasakan acara ini bermanfaat, silakan klik like, comment, and subscribe. That is the key point. Semoga semakin banyak orang merasakan manfaatnya. Okay, Pak Frank, thank you so much for your time. So see you in the next sessions. Mungkin aja kalau Anda pengen punya pertanyaan, Anda boleh taruh di kolom komentar. Teman-teman, karena kami menarik energi yang positif, hanya kami terima yang energi positif. Kalau memang yang berkomentar adalah A, B, C, dan D, kami izin ya, kamu ke kolom orang lain aja, jangan ke kolom kami, oke? Sampai jumpa di Lisa Chong Show berikutnya dengan narasumber yang Anda pengen dengarkan. Anda juga boleh sharing di komen. Mana tahu saya bisa invite beliau datang ke kota Medan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.